Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memujinya karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, dan kenikmatan bisa bersama dalam satu majelis ilmu. Kita juga selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongannya tidak mungkin kita bisa melakukan apapun. Semua yang kita lakukan tidak mungkin lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, memberikan pertolongan, kita masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kita masih banyak melakukan kekurangan-kekurangan. Padahal seharusnya kita bisa melakukan tugas kita sebaik mungkin. Oleh karenanya, kita sangat perlu untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan tersebut. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan amal kita. Setiap dari kita pasti punya sisi buruk, punya nafsu yang selalu mengajak, menggoda untuk melakukan keburukan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi kita, tidak menjaga kita dari godaan hawa nafsu tersebut, maka kita akan binasa. Kita akan terus dibawa, diperbudak oleh hawa nafsu tersebut. Dan ketika kita kalah dengan hawa nafsu, kita akan melakukan amal-amal keburukan, akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa tersebut ada efeknya, ada akibatnya. Baik akibat yang kita rasakan di dunia, maupun akibat yang kita rasakan nantinya di hari akhir. Makanya kita perlu untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan amal tersebut. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita semuanya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang hamba sehingga jangan sampai dituhankan. Jangan sampai diposisikan sebagai Rabb, sebagai tujuan permintaan. Inilah memposisikan beliau sebagai Tuhan, yaitu menjadikan beliau sebagai tujuan meminta. Sebagian kaum muslimin meminta kepada beliau, meminta syafaat misalnya. Walaupun memang beliau nantinya akan memberikan syafaat kepada banyak dari umatnya, tapi di saat ini beliau belum berhak untuk dimintai syafaat. Karena meminta kepada mayit adalah bentuk ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa, ya, doa itulah ibadah. Permintaan itulah ibadah.
Ketika kita meminta kepada mayit, maka itu berarti kita beribadah kepada mayit. Dan kita tidak boleh memposisikan mayit sebagai Tuhan. Kita sangat mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara memintanya bukan dengan melakukan kesyirikan. Kita bisa memintanya dengan tetap menjaga tauhid kita. Tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri kita dari kesyirikan. Caranya dengan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaatku pada hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang sudah wafat. Sebagian orang meminta agar diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang berbunyi, ya Rasulullah adrikni sari'an bi'izzatillah. Mungkin ada sebagian dari antum yang pernah mendengar doa ini diucapkan oleh orang. Arti dari adrikni adalah selamatkan aku. Ini doa kesyirikan walaupun bahasanya bahasa Arab, ya. Makanya jangan terkecoh dengan redaksi-redaksi Arab, tapi lihat apa artinya. Karena bisa jadi redaksi tersebut, doa tersebut menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Wahai Rasulullah, selamatkan aku. Wahai Rasulullah, selamatkan aku. Wahai Rasulullah, selamatkan aku. Dengan cepat, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari doa tersebut. Ini permintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diselamatkan. Ini bentuk kesyirikan. Makanya jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar sekali, dosa yang paling besar, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang bisa menghapuskan, melenyapkan semua pahala kebaikan yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan beliau seorang Rasul, sehingga jangan sampai kita dustakan. Jangan sampai kita rendahkan. Jangan sampai kita ingkari. Beliau Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, harus kita muliakan. Harus kita cintai. Harus kita taati. Apapun yang datang dari beliau harus kita terima dengan sepenuhnya, seyakin-yakinnya. Inilah konsekuensi keimanan kita bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau datang dengan perintah, kita lakukan semampu kita. Beliau datang dengan larangan, kita jauhi larangan tersebut. Beliau datang dengan kabar, kita percayai dengan sepenuhnya, tanpa keraguan sedikit pun. Inilah seorang muslim yang sejati ketika menyingkapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjunjung tinggi beliau, memuliakan beliau, mentaati beliau, tapi tetap menjaga untuk tidak menuhankan beliau. Tuhan, kedudukan Tuhan adalah hak istimewa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada hamba dan utusanmu ya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.
Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini dengan keadaan sehat wal afiat, dengan perasaan yang gembira, perasaan bahagia, di tempat yang sangat kondusif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kebaikan. Banyak dari manusia-manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kemaksiatan di waktu ini, waktu libur. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan kepadanya. Jangan dikira bahwa kegiatan seperti ini kegiatan yang remeh. Ini kegiatan yang sangat agung, kegiatan yang sangat mulia. Mengadakan majelis ilmu, yang dengan majelis-majelis seperti ini kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Kita bisa menjadikan kehidupan kita lebih mulia di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita untuk mengadakan kegiatan yang mulia seperti ini. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita akan membahas tentang kehidupan rumah tangga bersama mengarungi samudra kehidupan. Kehidupan berkeluarga adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sudah berkeluarga semua ya? Alhamdulillah. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kehidupan berkeluarga bukan hanya sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat duniawi. Tapi dengan berkeluarga kita mendapatkan ladang pahala. Ladang pahala yang sangat besar. Seorang suami dengan berkeluarga akan mendapatkan banyak sekali pahala. Karena dia harus bekerja setiap hari untuk menghidupi keluarganya. Pekerjaannya yang tadinya sebelum berkeluarga mungkin tidak bernilai pahala. Sekarang dengan adanya keluarga, dia bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Sehingga kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang bernilai pahala setiap hari dia lakukan. Yang istri juga demikian. Sebelum punya suami, sebelum punya anak, tidak banyak kegiatan yang bisa mendatangkan pahala. Tapi lihat setelah menikah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh istri. Dan kegiatan-kegiatan tersebut bernilai pahala. Berkhidmah kepada suami, mentaati suami, pahala yang sangat besar. Kemudian merawat anak, menjaga anak, sehingga anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik. Ini juga pahala yang besar. Dan termasuk amal jariyah. Kedua orang tua, ketika meninggal, hasil dari didikan mereka masih mendatangkan pahala. Makanya Rasulullah SAW mengecualikan di antara amalan yang tidak putus ketika seseorang meninggal adalah awwaladin salihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu berdoa kebaikan untuk orang tersebut. Amal jariyah. Anak ketika kita didik dengan baik dan akhirnya melakukan ibadah, kita yang mendapatkan pahalanya. Anak mendapatkan pahala,
kita juga mendapatkan pahala dari Allah seperti pahala anak tersebut. Anak mengaji tanpa harus dihadiahkan pahalanya. Allah akan memberikan pahala yang sama kepada kita. Anak sholat selama hidupnya. Karena kita mendidiknya dengan baik, anak bisa sholat. Maka ketika kita sudah meninggal, walaupun kita belum meninggal ya, walaupun kita belum meninggal, anak melakukan sholat, kita mendapatkan pahala seperti pahala anak tersebut. Ini amal ya yang sangat besar pahalanya. Makanya berkeluarga ya tidak hanya masalah duniawi, berkeluarga ini masalah akhirat juga. Dengan berkeluarga kita mendapatkan ladang pahala yang sangat besar yang tidak mungkin bisa kita dapatkan selain dengan cara berkeluarga. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sunnah ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci orang yang tidak melakukan pernikahan. Ada salah seorang sahabat ya yang mendatangi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian setelah tahu bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merasa ibadah tersebut sedikit. Tapi dia mengatakan itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya. Baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Akhirnya orang tersebut mengatakan, aku akan menjauhi perempuan. Aku tidak akan menikahi perempuan. Maksudnya adalah untuk fokus beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabat ini ya belum memahami bahwa berkeluarga juga beribadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar perkataannya langsung beliau ingkari. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dari kalian. Aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalian. Tapi aku juga menikahi wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, kepada tuntunanku, maka dia bukan dari golonganku. Ini pengingkaran yang sangat keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan termasuk dari golonganku. Kalau ingin masuk dalam golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menikahlah. Maka menikahlah. Dengan menikah, kalau kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan kegiatan-kegiatan dengan ikhlas, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah kenikmatan yang sangat besar. Di antara dalil bahwa pernikahan adalah kenikmatan yang sangat besar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dihafal ayatnya ya, nanti ditanyakan. Ayatnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan diciptakannya pasangan-pasangan. Litas azwajan litaskunu ilaiha. Agar kalian bisa condong kepada mereka, tenang hati kalian kepada mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dengan dia menjadikan di antara kalian ada rasa cinta dan ada rasa kasih sayang. Mawaddah adalah mahabbah, cinta. Wa rahmah, rahmah adalah syafaqah. Syafaqah itu rasa mengasihi, rasa menyayangi. Dan ini sesuatu yang sangat menakjubkan, ya. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Manusia bisa cinta kepada yang lainnya.
Ini sesuatu yang sangat menakjubkan, jangan dianggap ini hal yang sepele. Rasa kasih sayang, rasa cinta ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Yang misalnya kulitnya putih, suka dengan orang yang kulitnya putih. Yang agak gelap, ya masih juga suka dengan yang sesamanya. Yang sangat gelap pun suka dengan sesamanya. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Antum kalau lihat ya, misalnya orang yang sangat gelap kulitnya, ya seperti orang-orang Afrika, rambutnya ya keriting dengan keriting yang sangat kecil, laki-laki maupun perempuan, kulitnya sangat hitam dengan kehitaman yang sangat ya sangat gelap, tapi di antara mereka ada rasa kasih sayang, ada rasa cinta. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Antum tidak akan cinta kepada mereka, tapi Allah bisa menciptakan rasa cinta, rasa kasih sayang di antara mereka. Kalau wajahnya ya misalnya ya cantik atau tampan, tidak terlalu mengherankan. Karena biasa banyak kita saksikan. Tapi kalau wajahnya ya seperti orang Afrika, ya dengan keadaan seperti itu masih bisa ada rasa cinta dan kasih sayang. Ini sangat sangat mengherankan. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, ya. Rasa cinta tersebut hanya ada pada golongannya masing-masing. Sama-sama makhluk hidup ya. Kita tidak ada rasa cinta kepada hewan. Tidak ada sedikit pun. Tapi hewan ada rasa cinta kepada hewan. Sesuatu yang menakjubkan. Manusia ada rasa cinta kepada manusia. Hewan ada rasa cinta kepada hewan. Tapi antara hewan dengan manusia tidak ada rasa cinta sama sekali. Padahal itu mungkin terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya demikian. Karena Allah menghendaki demikian. Kalau Allah menghendaki manusia bisa cinta kepada hewan, maka akan terjadi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan di ayat ini disebutkan, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. Ini menunjukkan bahwa manusia ya tidak dibolehkan untuk berpasangan dengan yang selain dari mereka. Tidak boleh berpasangan dengan hewan, ya, walaupun misalnya ya ada putri duyung. Tidak boleh karena putri duyung bukan manusia. Kalau ada ya, tapi tidak ada. Atau kepada jin, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah menciptakan dari diri kalian, dari jenis kalian, pasangan-pasangan. Ini menunjukkan selain jenis manusia bukan pasangan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hal tersebut. Makanya ya tidak boleh kita berpasangan dengan makhluk halus. Ada yang berpasangan dengan makhluk halus. Walaupun ya jin bisa cinta kepada manusia. Karena apa? Karena jin melihat manusia. Alhamdulillah kita tidak melihat jin. Kalau kita melihat jin mungkin kita juga cinta kepada mereka. Membahayakan. Tapi ada jin-jin yang cinta kepada manusia. Makanya antum akan dapati orang-orang yang kecantikannya luar biasa. Tapi dia tidak menjaga keimanannya. Akan banyak diganggu oleh jin. Ya. Saya dapati hal tersebut di daerah-daerah, ya, banyak cerita tentang hal tersebut. Makanya ya kita harus menjaga aurat kita. Jangan sampai kita misalnya ya melepaskan pakaian kita, tapi kita lupa untuk membaca bismillah. Jangan sampai lupa, karena apa? Karena dengan membaca bismillah, aurat kita tidak akan bisa dilihat oleh jin. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sanadnya kuat, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, jin ada yang perempuan,
Jin yang perempuan bisa suka dengan laki-laki. Dan jin yang laki-laki bisa suka kepada yang perempuan dari manusia. Ya. Kita harus menjaga aurat kita. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan di antara kalian saling mencintai, saling mengasihi. Allah menjadikan di antara kalian ada pasangan-pasangan. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah semuanya adalah nikmat. Kalau kita bisa meraihnya, maka berarti kita mendapatkan nikmat. Ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dengannya kita mendapatkan pasangan, dengannya kita mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta, berarti apa? Nikmat. Inilah mengapa ayat ini menjadi dalil bahwa pernikahan adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah. Ada 4 ya yang termasuk dari kebahagiaan. Ada 4 hal yang merupakan kebahagiaan bagi manusia. Kebahagiaan ini nikmat tidak? Nikmat tidak kebahagiaan? Nikmat. Salah satu dari kebahagiaan tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atus salihah. Yaitu wanita yang salihah, istri yang salihah bisa menjadikan orang sangat bahagia. Ustaz, bagaimana dengan suami yang saleh? Suami yang saleh juga demikian. Karena hadis ini dialamatkan kepada para sahabat yang laki-laki, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan termasuk di antara kebahagiaan wanita yang salihah. Dan wanita ya itu pada asalnya hukumnya sama dengan laki-laki. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya ya para wanita adalah saudarinya laki-laki. Sehingga hukum yang ada pada laki-laki pada asalnya juga berlaku bagi perempuan, ya. Seperti hadis ini ketika dikatakan bahwa termasuk di antara kebahagiaan adalah wanita yang salihah, begitu pula di sisi wanita. Termasuk di antara kebahagiaan adalah mendapatkan suami yang salih. Kemudian yang kedua, wal maskanul wasi'. Termasuk di antara 4 kebahagiaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rumah yang luas. Rumah yang luas merupakan kebahagiaan. Makanya kalau bangun rumah ya jangan sempit-sempit. Bangunlah rumah yang luas. Dengan luasnya rumah ya kebahagiaan akan bertambah. Rasulullah katakan seperti ini. Ya. Berusahalah untuk membuat rumah ya seluas yang kita mampu, ya. Seluas mungkin yang kita mampu tentunya. Rumah sempit ya kurang membahagiakan ya seseorang. Tapi kalau rumahnya luas ya maka itu merupakan kebahagiaan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wal jarus salih. Al jarus salih yang dimaksud di sini adalah tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Makanya dalam sebuah pepatah dikatakan al-jaru qabla ad-dar. Al-jar qabla ad-dar. Yang artinya lihat dulu tetangganya baru bangun rumahnya.
Kalau tetangganya, masyarakatnya buruk, jangan bangun rumah di situ. Karena akan menjadi beban bagi kita, akan mengganggu kita. Kalau tidak mengganggu akhiratnya, mengganggu dunianya, pasti. Makanya kalau kita ingin membangun ya rumah ya, lihat siapa tetangganya. Kalau tetangganya baik, alhamdulillah silahkan. Kalau tetangganya sudah tidak baik, jangan sekali-kali ya membangun di sampingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan termasuk di antara kebahagiaan adalah mempunyai tetangga yang saleh. Kemudian yang keempat, wal markabul hani. Yang keempat adalah tunggangan yang nyaman. Ya, kalau sekarang ya motor yang bagus, ya mobil yang nyaman ya bagi kita yang baik ya, tidak perlu terlalu mahal ya, tapi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Yang penting tidak banyak rusak ya. Kalau banyak mogok, banyak rusak ya. Kadang-kadang ya ada mobil-mobil yang yang selalu mencelakakan orang ya. Selalu mencelakakan orang ya. Maka mobil-mobil seperti ini ya silahkan dijual secepatnya. Ya. Karena termasuk di antara kebahagiaan seseorang adalah ketika mendapatkan mobil yang nyaman atau tunggangan yang nyaman sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban ya dan sanadnya sahih. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan bahwa pernikahan merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din." Apabila seorang hamba sudah menikah, maka dia telah melengkapkan setengah agamanya. Dia telah menyempurnakan setengah apa? Agamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyattaqillah fin nisfil baqi." Maka bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di sisanya. Di setengah yang menjadi sisanya, ya. Jadi pernikahan ya, dengan pernikahan kita menyempurnakan setengah agama kita. Ini tidak lain ya, kenikmatan yang sangat besar, setengah agama. Kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan dari pernikahan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan sanadnya hasan li ghairi. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Karena sangat besarnya kenikmatan pernikahan, sampai-sampai iblis sangat iri dan sangat hasad kepada manusia dengan nikmat pernikahan ini. Dan iblis, ya, musuh bebuyutan manusia, tidak akan hasad kepada manusia, tidak akan iri kepada manusia kecuali ketika manusia mendapatkan kenikmatan yang besar. Dan iblis sangat hasad, sangat iri kepada manusia terhadap nikmat pernikahan ini. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Inna iblis yada'u 'arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis meletakkan, menempatkan singgasananya di atas perairan. Antum garis bawahi ya, di atas perairan. Makanya antum akan sering dapati kerajaan-kerajaan setan berada di lautan. Itu sangat sesuai, sangat selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Iblis yang menjadi pemimpin tertinggi setan, kerajaannya, singgasananya di mana?
di perairan. Makanya antum tentunya tidak asing di telinga antum ya, ada siapa? Nyi Roro Kidul misalnya. Mungkin benar itu jin dan memang dia mempunyai kerajaan di lautan. Karena memang ya termasuk di antara kebiasaan setan ya membangun kerajaan di atas air. Nyatanya iblis juga demikian. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan perairan ini ya tidak terbatas pada lautan saja. Bisa saja sungai yang besar, ya. Bisa saja danau. Ya, intinya di atas air ya. Mereka senang dengan kerajaan di atas air. Tsumma yab'atsu sarayah. Kemudian iblis dia mengutus pasukan-pasukannya. Pasukan-pasukan iblis ini setan-setan ya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Setan yang paling dekat kedudukannya kepada jin adalah setan yang paling kuat godaannya kepada manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Salah satu dari setan tersebut ya, ada yang mendatangi iblis. Ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di samping iblis. Dan dia mengatakan, fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah menggoda manusia dengan godaan yang sangat berat. Aku lakukan godaan ini, aku lakukan godaan itu. Ketika iblis mendengarnya, iblis mengatakan, ma sana'ta syai'ah. Kamu belum melakukan apa-apa. Padahal di mata setan yang melapor, godaan tersebut sudah sangat besar sekali. Makanya dengan pedenya melapor kepada iblis agar ditempatkan di sisinya. Maka ada iblis yang lain, ada setan yang lain ya melapor kepada iblis tersebut dan mengatakan ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Aku tidak meninggalkannya sampai aku memisahkan antara dia dan istrinya. Berarti apa ini? Merusak hubungan pernikahan. Menghilangkan nikmat pernikahan. Apa kata iblis? Akhirnya iblis mendekatkan setan ini. Mendekatkan setan ini di sisinya. Kemudian iblis mengatakan, ni'ma anta. Sebaik-baik pasukan adalah kamu. Sebaik-baik pasukanku adalah kamu. Siapa? Setan yang menggoda manusia sehingga manusia tersebut bisa berpisah dari istrinya. Yaitu setan yang menghilangkan kenikmatan apa? Pernikahan. Iblis sangat senang, ya. Iblis sangat hasad kepada manusia atas kenikmatan yang Allah berikan ini. Fayaltazimu. Maka iblis pun ya menjadikan setan ini selalu berada di sisinya. Ini menunjukkan ya betapa besarnya kenikmatan pernikahan. Oleh karenanya ya, ketika kita sudah tahu besarnya kenikmatan pernikahan ini ya, maka harusnya kita menjaganya dengan sebaik mungkin. Harusnya kita mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri dengan sekuat tenaga agar kenikmatan tersebut terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan ya semakin banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Rabb kalian ya memberikan pengertian kepada kalian bahwa apabila kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka aku Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya kepada kalian. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat,
saudaraku dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan berkeluarga ibarat berlayar di lautan. Ketika kita bersama istri kita, bersama anak-anak kita, seakan kita berada di atas kapal, di atas bahtera. Dan kita harus berlayar di samudra kehidupan. Ketika kita berlayar, pasti kita mempunyai tujuan yang ingin kita tuju. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan ketika berlayar, sangat dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara individu-individu yang ada di bahtera tersebut. Jangan sampai orang-orang yang ada di atas kapal atau di atas bahtera tersebut tidak kompak. Tidak ada kerjasama. Yang satu inginnya ke kanan, yang satu inginnya ke kiri. Ada yang ingin ke belakang. Jangan sampai demikian. Kita harus bekerja sama dalam berlayar di atas bahtera tersebut. Sehingga kapal tersebut bisa dengan cepat mengarungi samudra kehidupan. Dan sampai pada tujuan yang mulia. Tanpa kerjasama dengan baik, ya kan, tanpa kerjasama yang baik, maka bahtera tersebut ya bisa terganggu jalannya, bahkan bisa karam, bisa rusak dan akhirnya karam di tengah-tengah samudra kehidupan, mencelakakan semua yang ada di atasnya. Jangan sampai hal ini terjadi, ya. Jangan sampai hal ini terjadi, jangan sampai kehidupan berkeluarga menjadikan kita malah binasa. Binasa, sengsara di dunia dan di akhirat. Ada orang-orang yang demikian. Karena mereka tidak mensyukuri nikmat pernikahan. Kalau orang-orang ya tahu besarnya nikmat pernikahan, kemudian mensyukuri nikmat pernikahan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka mereka akan bisa berlayar dengan baik. Akan bisa kerjasama dengan baik, dan mereka akan mulia di dunia dan di akhirat. Kerjasama merupakan sesuatu yang wajib, sesuatu yang inti, yang harus ada dalam kehidupan berkeluarga. Dan di antara bentuk kerjasama, ya saya akan menyebutkan ya kerjasama yang harus kita lakukan dalam kehidupan berkeluarga. Dan ini sangat banyak sekali. Misalnya yang pertama, kerjasama dalam mengerjakan kewajiban rumah tangga. Kerjasama dalam melakukan kewajiban rumah tangga. Kewajiban ini berbeda-beda sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan setiap dari anggota keluarga harus bekerja sama untuk saling mengisi. Mengerjakan tugas, mengerjakan kewajiban rumah tangganya sesuai dengan tugas masing-masing. Seorang istri, tugas utama seorang istri adalah berkhidmah kepada suami. Memperhatikan rumahnya, menjaga harta suaminya, merawat anak-anaknya yang berhubungan dengan rumah, di dalam rumah. Ini tugas utama seorang istri. Dan jangan dikira ini mudah, ini juga berat. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqarna fi buyutikun. Hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan, menyandarkan rumah kepada istri. Padahal rumah biasanya bukan milik istri. Biasanya milik siapa? Milik suami.
Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan waqarna fi buyutikunna? Tidak mengatakan waqarna fi buyutikum. Mengatakan hendaklah kalian menetapi rumah-rumah kalian. Tidak mengatakan hendaklah kalian menetapi rumah-rumah suami kalian. Kenapa? Agar wanita merasa mempunyai rumahnya. Ketika wanita merasa mempunyai rumah, maka dia akan melakukan tugas rumahnya dengan baik. Ini rumah miliknya sendiri. Walaupun sebenarnya milik suaminya. Ya, ini tidak menafikan adanya wanita-wanita atau istri-istri yang mempunyai rumah sendiri. Tapi maksudnya kebiasaannya rumah adalah milik suami dan istri anak-anak menetapi rumah tersebut atau menghuni rumah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa rumah-rumah itu ya milik atau disandarkan kepada istri, ini menunjukkan ya anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar para wanita punya rasa memiliki rumahnya. Punya rasa memiliki rumahnya suami agar mereka bisa menjaga rumah tersebut dengan baik. Punya rasa memiliki anaknya walaupun anak tersebut anak suaminya juga. Agar apa? Bisa mendidiknya dengan baik. Agar semangat dalam mendidiknya. Begitu pula dalam membelanjakan harta yang diberikan oleh suami. Tugas istri demikian. Ini tugas utamanya. Tugas utama suami adalah mencari nafkah ya, dan biasanya di luar rumah. Biasanya di luar rumah. Ini juga berat. Jangan dikira ini mudah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian dan ini fitrahnya manusia. Yang laki-laki cocoknya di luar rumah untuk mencari nafkah dengan keadaan yang keras. Dan seorang istri cocoknya di dalam rumah dengan tugas-tugasnya yang sangat banyak. Tapi paling tidak ya keadaannya lebih lembut daripada kerasnya kehidupan di luar. Dan jangan sampai saling iri dengan tugas masing-masing. Tugas masing-masing ini semuanya berat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan tugasnya. Kalau dibalik, dua-duanya akan berat. Misalnya suami tugasnya di dalam rumah dan istri tugasnya di luar rumah. Ini sangat berat. Suaminya akan merasakan berat yang sangat tinggi. Istrinya juga demikian. Karena seorang suami ya tidak punya kesabaran untuk mendidik anak, merawat anak sebagaimana seorang istri. Ini fitrah seperti ini. Seorang istri bisa sabar ya sehari semalam bersama anak. Seorang suami tidak demikian. Kesabarannya walaupun ada ya, tapi tidak sampai seperti itu. Mungkin hanya 1 jam sudah tidak kuat ya. Anak yang nangis terus. Anak yang meminta sesuatu, kalau tidak dikasih ya maka akan rewel. Ini sangat berat bagi seorang suami, ini berat. Tapi bagi seorang istri ya lebih ringan. Istri juga demikian kalau bekerja di luar rumah ya. Misalnya jadi driver Gojek ya. Berat tidak ini? Berat. Dengan keramaian, dengan cuaca ya. Nantinya ada yang kesenggol, marah-marah. Ini sangat berat. Tapi suami menjalankannya dengan lebih mudah. Walaupun memang berat. Ada yang kuli bangunan, ya, ada yang kuli di pasar. Ini berat. Kedua-duanya berat, makanya jangan sampai saling iri. Harusnya yang kita lakukan adalah saling mengisi. Saling mengisi kekosongan ini. Sesuai dengan fitrah masing-masing yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suami bisa fokus untuk bekerja di luar rumah sebaik mungkin dan istri bisa fokus untuk mengerjakan tugas dalam rumah
sebaik mungkin. Ketika ada kerjasama yang seperti ini, maka kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan sangat kuat, sangat baik, dan menjadikan anggota keluarga rumah tersebut menjadi mulia. Di antara bentuk kerjasama adalah saling membantu tugas masing-masing. Suami kadang-kadang membantu tugas istri. Dan istri kadang-kadang membantu tugas suami. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ya, termasuk di antara kebiasaan beliau ya, ketika beliau waktunya luang dan beliau sehat, maka beliau membantu tugas istrinya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari Al-Aswad, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih?" Pekerjaan apakah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya? Aisyah menjawab, "Kana yakunu fi mihnati ahli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membantu pekerjaan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membantu pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Apabila azan berkumandang, beliau keluar rumah untuk mendatangi masjid. Untuk menjadi imam kaum muslimin. Bayangkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari beliau. Tapi beliau dengan sangat tawadhu membantu pekerjaan istrinya. Ini ketawaduan yang harus kita ikuti, harus kita contoh. Bantulah pekerjaan-pekerjaan istri ketika waktu kita luang dan kita tidak capek. Ya. Kita punya tenaga, kita punya waktu luang. Ya. Rendahkan diri, merendahlah kepada istri, bantulah istri. Ya. Mencuci bersama, ya. Indah. Atau misalnya ya membantu istri dalam memasak, ya. Jangan sampai gosong tapi. Misalnya membantu istri dalam mendidik, ya, merawat anak, ya. Kadang-kadang ganti pampers. Ya. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW, membantu pekerjaan istri. Menceboi anak, ya, dan ini mendidik suami untuk tawadhu. Mendidik suami untuk tawadhu. Mungkin di luar dia seorang presiden, tapi di dalam rumah membantu istrinya. Rasulullah SAW bukan hanya seorang presiden, bukan hanya seorang khalifah. Rasulullah SAW pemimpin seluruh kaum muslimin. Rasulullah SAW makhluk Allah yang paling mulia, tapi tawadhu membantu istrinya. Istri juga demikian. Termasuk di antara kerjasama yang baik dalam tugas rumah adalah ketika istri sudah tidak mempunyai tanggungan tugas rumah, ada waktu luang, tenaganya ada, bantu pekerjaan suami yang berhubungan dengan rumah tentunya. Misalnya suami punya tanggungan untuk misalnya mengantarkan anak ke sekolah, tapi suaminya harus keluar rumah duluan, ya. Maka antarkan anak tersebut untuk ke sekolah apabila tidak terlalu jauh, ya. Masih dalam batas kemampuan seorang istri. Misalnya, ya, suami di rumah, ya, misalnya punya tugas yang harus dia bawa sampai ke rumah misalnya. Suami ketika melakukan tugas tersebut di rumah dan istri bisa membantunya, maka bantu. Ini kalau hal tersebut dimungkinkan. Tapi kadang-kadang tidak demikian ya. Kadang-kadang istri sudah capek dengan tugas rumahnya,
ya suami membawa tugas ke dalam rumah, kalau tidak dibantu istri, jangan marah-marah ya. Karena ini bukan kewajiban seorang istri untuk membantu tugas pekerjaan suami. Ini bukan kewajiban, tapi ini merupakan sesuatu yang dianjurkan, ya. Sesuatu yang dianjurkan karena itu adalah tugas utama suami. Suami yang harus mengerjakannya. Karena itu berkaitan dengan tugas luar rumah, tugas mencari nafkah. Istri juga demikian ya, kalau ada suaminya yang tidak membantu dia, ya jangan marah-marah. Mungkin suaminya sedang capek, ya. Mungkin suaminya sedang tidak enak badan, ya. Mungkin suaminya sedang tidak enak pikirannya, ya. Jangan sampai ya ketika tidak dibantu kemudian marah-marah. Kamu tidak melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak, ya. Tapi dilihat ya keadaan suaminya, ya. Kalau misalnya ya dia tidak membantunya karena ada uzur, maka diberikan uzur tersebut, ya. Suami sudah capek di luar rumah, kemudian ingin istirahat di rumah, maka dihargai juga, ya. Kerjasama yang kedua yang saya sebutkan ini kerjasama yang dianjurkan. Tapi yang pertama kerjasama yang diwajibkan, yaitu mengisi posisi masing-masing, mengisi kewajiban yang ada di posisi masing-masing. Ini kerjasama yang diwajibkan. Adapun kerjasama yang kedua, ya, yang saling membantu dalam tugasnya, misalnya suami membantu tugas rumah istri atau istri membantu tugas kerja suami, ini kerjasama yang disunnahkan atau dianjurkan. Kemudian yang kedua, kerjasama yang kedua adalah kerjasama dalam mendidik anak. Ini perlu kerjasama antara suami istri. Jangan sampai pendidikan anak ya pincang dalam keluarga. Misalnya hanya suami saja yang mendidik anaknya, sedangkan istrinya tidak memikirkan sama sekali hal itu. Atau sebaliknya, istrinya yang fokus, yang perhatiannya besar terhadap anak, terhadap pendidikan anak, suaminya acuh tak acuh ya, tidak memperdulikan pendidikan anak sama sekali. Jangan sampai seperti ini. Dan pendidikan anak ini, ya insya Allah nanti akan kita ada kajian, insya Allah yang ba'da isya ya tentang masalah ini, pendidikan ya. Intinya kita harus bekerja sama dalam mendidik anak. Pendidikan ini berkaitan dengan dua hal. Pendidikan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ya, wawasan, dan pendidikan yang berkaitan dengan tingkah, sikap, laku, adab. Dua sisi ini harus diisi semua. Kedua orang tua harus bekerja sama dalam mendidik anaknya dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal wawasan. Seorang anak harus diusahakan agar ilmu pengetahuannya, ilmunya tinggi, wawasannya luas. Dan seorang anak harus diusahakan untuk dididik dengan adab, sikap, tingkah laku. Makanya di samping ya orang tua harus mendidik anaknya, misalnya memasukkan ke dalam sekolah yang baik, ya, sekolah yang memperhatikan ilmu pengetahuan, ya, yang mutunya tinggi. Orang tua harus memberikan contoh sikap yang baik kepada anak. Kalau ingin anaknya bertakwa, maka orang tuanya harus menampakkan diri sebagai orang yang bertakwa. Ini yang saya maksud dengan sikap dan tingkah laku. Jangan hanya menyekolahkan anak saja, kemudian setelah itu di rumahnya diberikan contoh-contoh yang tidak baik. Kalau ingin anaknya semangat sholat, maka orang tua juga harus demikian. Dan tidak hanya istri saja yang demikian, suami juga harus demikian, memberikan contoh. Dua-duanya bekerja sama untuk memberikan contoh yang baik, suri tauladan yang baik kepada anak, agar anak menjadi baik. Ya, untuk sekolah, ya, begitu juga ya untuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, ya. Kalau bisa carikan sekolah yang bermutu, walaupun mahal, walaupun kita harus mengeluarkan biaya yang tinggi, selama kita mampu lakukan. Karena anak adalah aset yang paling berharga dalam sebuah keluarga. Tidak ada aset yang lebih berharga melebihi anak.
Makanya kita harus berkorban untuk anak. Kalau anak ini bisa benar-benar menjadi baik, menjadi mulia, kita sendiri yang senang. Sebelum meninggal kita melihat anak kita sudah mulia, itu kita sangat bahagia. Apalagi setelah meninggal anak masih melakukan ya beramal dengan amal-amal soleh, kita mendapatkan kiriman ya pahala. Allah memberikan pahala kita terus. Inilah aset yang paling berharga dalam sebuah keluarga. Selama kita mampu ya, berbeda kalau tidak mampu. Ya. Kalau tidak mampu, maka masukkan anak ke sekolah yang kita mampu. Tapi kalau mampu untuk mengeluarkan biaya yang lebih, tapi untuk mendapatkan pendidikan anak yang baik, maka lakukan. Lakukan. Jangan hartanya disimpan terus ya. Harta tersebut kalau kita mati sudah hilang. Bahkan harta tersebut tidak mendatangkan pahala bagi kita kalau kita mati tidak menyedekahkannya. Tapi anak tidak demikian. Ketika kita meninggal, anak kita didik dengan baik dan akhirnya berhasil menjadi mulia, menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang berguna bagi umat, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar ya. Terus ketika anak tersebut ya melakukan amal-amal saleh, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebagaimana pahala anak tersebut kepada kita. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kerjasama yang ketiga yang harus kita lakukan dalam kehidupan berkeluarga adalah kerjasama dalam mengatur keuangan. Kerjasama dalam mengatur keuangan. Seorang suami harus bekerja sebaik mungkin agar keuangan keluarga baik. Seorang istri harus menghemat keuangan keluarga sebaik mungkin. Sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai menghambur-hamburkan keuangan. Ya, jangan sampai menghambur-hamburkan nafkah yang diberikan oleh suami. Kalau tidak ada kerjasama yang baik seperti ini, maka kehidupan keluarga akan pincang. Keluarga tersebut tidak akan maju. Ya, suaminya walaupun ya segiat apapun suaminya bekerja, istri kepingin menghabiskan terus. Ada istri-istri yang takut suaminya poligami karena uangnya. Sehingga apa? Dihabiskan terus. Biar tidak mampu untuk poligami. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Ya. Ini sangat membahayakan kehidupan keluarga. Ya. Bisa-bisa pernikahan tersebut hilang. Kenikmatan tersebut akhirnya hilang dari tangan. Ya. Harusnya suami istri bekerja sama sebaik mungkin dalam mengatur keuangan keluarga. Agar keluarga tersebut bisa berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang mendadak datang ya, keluarga tersebut tidak kaget. Tidak harus hutang ke sana ke sini. Ya. Kadang-kadang ya ada penyakit yang menimpa suami sehingga tidak ada pemasukan bagi keluarga itu yang asalnya ya bertumpukan kepada suami, sekarang suami sedang sakit, harus ada keluar uang. Kalau tidak ada simpanan, dari mana kita akan mendapatkan biaya untuk pengobatan suami itu? Kalau suami tidak diobati, maka tidak akan ada orang yang bisa memberikan pemasukan kepada keluarga secara nalar ya, secara alami seperti itu. Tapi ketika ada simpanan ya, karena istri bisa mengatur keuangan keluarga dengan baik, menghemat ya keuangan keluarga sebaik mungkin ya, maka ketika ada kejadian-kejadian yang seperti ini ya, keluarga tetap bisa berjalan ya, berjalan dengan baik, tidak pincang ya. Ini sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga. Seorang suami harus sebaik mungkin bekerja untuk menghidupi keluarganya. Seorang istri harus sebaik mungkin dalam menghemat keuangan di dalam keluarga. Kemudian yang keempat, kerjasama yang harus dilakukan oleh sebuah keluarga adalah kerjasama dalam menutupi aib masing-masing. Kerjasama dalam
menutupi aib masing-masing. Seorang istri harus menutupi aib suaminya. Jangan sampai aib suaminya keluar dari rumahnya. Seorang suami juga demikian. Harus menjaga aib istri. Jangan sampai aibnya keluar dari rumahnya. Setiap dari kita pasti punya kekurangan. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada malaikat. Tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada bidadari. Pasti punya aib masing-masing. Pasti punya kekurangan. Pasti punya cacat. Ya. Maka sebagai suami istri harus bekerja sama untuk benar-benar menutup kekurangan ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suami istri sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini dalilnya ya. Nanti dalam pertanyaan akan ada pertanyaan dalil. Biasanya yang sulit adalah pertanyaan mana dalilnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasul lakum. Istri-istri tersebut adalah pakaian bagi kalian sebagai suami. Wa antum libasul lahun. Dan kalian wahai para suami adalah pakaian-pakaian untuk istri-istri kalian. Apa fungsi pakaian? Menutupi aurat. Fungsi pakaian diantaranya adalah menutupi aurat. Dan aurat itulah aib. Aurat itulah bagian yang tidak sepantasnya ditampakkan kepada orang lain. Sebagai seorang suami, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan suami adalah pakaian istri, maka harusnya berfungsi sebagai pakaian istri. Dan termasuk di antara fungsi pakaian adalah menutupi aib, menutupi kekurangan. Istri juga demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pakaian suaminya. Maka harusnya ya seorang istri juga menutupi kekurangan-kekurangan suaminya ya. Jangan dikira ini hanya masalah di atas ranjang saja, keduanya saling menutupi, tidak ya. Ini adalah makna yang sangat agung yang Allah berikan dengan kata-kata yang sedikit ini ya, mewakili banyak makna. Allah mengatakan bahwa suami istri adalah pakaian bagi yang lainnya. Pakaian ini fungsinya banyak, maka harusnya pasangan tersebut berfungsi sebagai pakaian bagi pasangannya. Di antara fungsi pakaian adalah perhiasan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian yang bagus ketika kalian berangkat ke masjid. Zina, pakaian, perhiasan kalian di sini disebut, Allah menyebut pakaian sebagai perhiasan karena memang pakaian berfungsi sebagai perhiasan. Ya. Ada orang-orang yang sebenarnya tidak begitu ya cantik, dengan pakaiannya menjadi lebih cantik. Ada orang yang tidak terlalu tampan, dengan pakaiannya menjadi sangat tampan, bisa menjadi perhiasan. Istri dan suami harusnya demikian. Harusnya suami menjadi perhiasan bagi istrinya, dan harusnya istri menjadi perhiasan bagi suaminya. Bagaimana menjadi perhiasan? Menampakkan kebaikan. Agar suami ya tampak baik, dihias oleh pujian-pujian dari istrinya. Begitu pula istri ya, menghias suaminya dengan pujian-pujian dari dia ya. Yang tadi menutup aib, yang sekarang ya menyebarkan kebaikan-kebaikan pasangan. Termasuk di antara fungsi dari pakaian adalah melindungi, sebagai pelindung. Dengan berpakaian kita tidak kedinginan, dengan berpakaian kita tidak kepanasan, dengan berpakaian ya kita bisa menjaga kebaikan atau kualitas kulit kita tidak terpapar panas matahari ya, sebagai pelindung. Maka sebagai suami istri kita juga demikian. Harus ada kerjasama saling melindungi. Sebagai suami
harus melindungi istrinya. Dan sebagai istri harus melindungi suaminya. Inilah kerjasama yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian yang kelima. Yang kelima, sebagai suami istri kita harus ada kerjasama untuk saling memberikan nasihat. Saling mengingatkan agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr sangat tegas mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa atau demi waktu asar, sesungguhnya semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Suami istri agar tidak menjadi orang-orang yang merugi harus saling menasehati, saling mengingatkan. Kalau ada istri yang salah, maka suami menasehati. Menasehati dengan nasihat yang lembut, nasihat yang baik, nasihat yang diinginkan oleh istrinya. Begitu pula apabila suami salah, istri harus menasehati, mengingatkan, dan suami harus menerima dengan baik. Ya. Istri ketika menasehati suami, carilah waktu yang pas. Dan perhatikan bahwa suami adalah kepala keluarga. Menasehati seorang kepala berbeda dengan menasehati seorang bawahan. Ya, makanya harus diperhatikan masalah ini. Nasihati dengan cara yang tidak menyudutkan suami. Ketika kehidupan keluarga ya berat, ya saling menasihati dalam kesabaran. Sabar, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala lagi memberikan cobaan kepada kita dengan cobaan ini. Harus mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kalau tidak demikian, ya, maka kehidupan rumah tangga, jalinan tali kasih antara suami istri akan sangat rapuh sekali. Kalau tidak ada saling mengingatkan. Dan ingat, ya, sadarkan diri masing-masing bahwa ketika diingatkan bukan berarti disalahkan, bukan berarti disudutkan. Ketika diingatkan berarti sedang dikasih sayangi. Untuk kebaikan bersama. Bukan untuk kebaikan yang menasehati saja. Nasihat adalah untuk kebaikan bersama. Kita sedang berlayar di atas kapal. Kalau tidak kompak, ya, maka kapal tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan bisa saja berhenti di tengah-tengah samudra atau bahkan bisa pecah dan akhirnya tenggelam semuanya. Ya, makanya ketika kita berkeluarga, ya kerjasamalah dalam saling menasehati dan saling mengingatkan. Masih ada waktu lain. Waktunya sudah habis. Masih sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Afwan karena waktu yang kurang saya perhitungkan ya. Jadi ada 6 poin yang belum bisa Ana sampaikan. Mungkin Ana sampaikan poin-poinnya saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum ya. Poin yang ketujuh ya. Sebagai keenam ya. Ya. Poin yang keenam berarti masih 7 poin. Poin yang keenam, kita harus bekerja sama untuk saling mengapresiasi kebaikan pasangan. Kalau pasangan sedang melakukan sesuatu yang kita senangi, apresiasi. Beri penghargaan. Baik dengan ucapan ataupun dengan hadiah. Jangan ketika melakukan kebaikan,
kita diamkan. Tapi ketika melakukan keburukan, kita ungkit-ungkit. Dan ini yang seringkali terjadi. Bahkan kepada anak pun harusnya demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, kita harusnya banyak memuji dia. Ketika melakukan keburukan, ya, kalau bisa ditutupi, kalau tidak bisa dinasehati. Ya, kalau misalnya ditutupi mendatangkan mudarat yang lebih besar, dinasehati. Anak berikan hadiah kepada anak. Intinya apresiasi kebaikan yang dilakukan oleh pasangan atau oleh anggota keluarga. Paling tidak mengucapkan jazakallahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada kamu. Ya. Kemudian yang ketujuh, kerjasama dalam mencari solusi. Ketika dihadapkan kepada masalah, kerjasamalah dalam mencari solusinya. Jangan bekerja sama untuk menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Masalah sudah ada di depannya. Ini memperparah keadaan. Kalau misalnya seorang suami istri, satu pasang suami istri, sepasang suami istri menghadapi masalah, bekerja samalah untuk mencari solusinya dahulu. Lakukan solusinya, masalah selesai, baru introspeksi. Baru cari apa masalahnya sehingga masalah itu datang. Kalau kita tidak demikian, maka kehidupan keluarga kita akan rapuh sekali. Kalau kita kerjasama dalam menyalahkan, setiap orang pasti punya kesalahan. Dan menyalahkan orang lain, ya. Taunya kita terhadap kesalahan orang tidak akan menyelesaikan masalah. Yang akan menyelesaikan masalah adalah solusi. Apa solusinya? Dilakukan sama-sama. Kemudian setelah itu baru introspeksi, ya. Baru dilihat, ya, kenapa demikian, apa yang terjadi. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Setelah itu baru bisa berjalan dengan baik kehidupan keluarganya. Kemudian yang kedelapan, bekerja samalah untuk saling mendoakan. Tentunya mendoakan kebaikan, ya. Bekerja samalah untuk saling mendoakan. Seorang suami harusnya mendoakan kebaikan untuk istrinya. Didoakan agar istrinya menjadi istri yang salihah. Didoakan agar istrinya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkhidmah dalam keluarga. Doakan istri agar istri kuat mengemban amanah-amanah yang dipikul olehnya. Istri juga mendoakan suaminya. Doakan agar suaminya menjadi suami yang saleh, suami yang bertanggung jawab, suami yang mudah mencarikan nafkah. Doakan agar suami rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon kepada suami. Anak juga demikian. Beri pesan kepada anak agar anak mendoakan kedua orang tuanya. Perlu ada kerjasama, ya, dalam keluarga, dalam doa mendoakan agar keberkahan, ya, meliputi keluarga kita. Kemudian yang kesembilan, bekerja samalah dalam saling membantu pasangan ketika pasangan ingin mewujudkan kebaikan yang menjadi targetnya. Setiap pasangan, ya, punya kebaikan, punya target kebaikan yang ingin diraihnya, ya. Dan ini terlepas dari kehidupan berkeluarga. Yang saya maksud adalah kebaikan yang tidak berhubungan dengan keluarga. Misalnya ada seorang suami, ya, yang punya kegiatan yang tidak berhubungan dengan keluarganya. Misalnya seorang suami dia menjadi ketua DKM. Ketua DKM di masjid tertentu, ya. Ini, ya, tidak berhubungan dengan keluarga dan akan menyita waktu keluarga.
Tapi kalau kegiatan tersebut ya bisa menjadikan suami kita mulia, maksudnya mulia mendapatkan pahala yang besar ya, maka dukunglah, dukunglah. Karena dengan mendukungnya berarti kemuliaan tersebut akan kita raih bersama. Misalnya seorang istri yang menjadi panitia kajian muslimah misalnya, mempunyai tugas untuk mensukseskan kegiatan kajian ilmiah, bantu. Walaupun menyita waktu di keluarga, ya, selama ya tidak terlalu parah, ya, maka bantu. Karena dengannya kita akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan yang didapat oleh istri juga akan dirasakan oleh suami di surga. Dan kemuliaan yang diraih oleh suami akan dirasakan oleh istri di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengumpulkan keluarga dalam satu tempat di surga, tidak memandang siapa yang lebih mulia dari mereka. Kalau suaminya lebih mulia dari istrinya, maka istri akan diangkat ke derajat suaminya, begitu pula sebaliknya. Kalau istrinya lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan suaminya, maka nantinya di surga suami akan diangkat ke derajat istrinya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Dan orang-orang yang beriman apabila keturunan-keturunan mereka mengikuti keimanan mereka, maka mereka akan disatukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kalian ke dalam surga. Kalian beserta istri-istri kalian. Dan kalian akan diberikan kenikmatan yang banyak di sana. Akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, istri dan suami harus saling membantu ketika ya pasangannya mempunyai target kebaikan yang tidak berhubungan dengan rumah tangga. Karena kemuliaan yang didapatkan oleh suami akan didapatkan oleh istri. Begitu pula sebaliknya. Kemuliaan yang didapatkan oleh istri akan didapatkan oleh suami nantinya di surga. Misalnya, saya misalkan lagi, misalnya suami ingin puasa Senin Kemis atau ingin puasa Daud dan dia mampu, ya dukung istrinya. Jangan mengatakan masa puasa terus, ya mana bagian nafkah batin saya ketika siang hari. Jangan sampai diganggu seperti ini, ya karena itu kemuliaan. Kemuliaan itu akan diterima oleh istrinya. Alhamdulillah istrinya tidak perlu puasa Senin Kemis, nantinya akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Tidak perlu puasa, misalnya puasa Daud akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Saling bantu-membantu dalam kebaikan. Kemudian yang ke-10 ya, bekerja samalah dalam menampakkan kasih sayang. Ini yang antum senangi. Kerja samalah dalam menampakkan rasa cinta, rasa sayang. Ketika ya kita berkumpul ya dengan pasangan kita, ya ucapkan kata-kata yang menunjukkan ya perasaan batin kita bahwa kita mencintai dia. Ya. Nanti di rumah dipraktekkan semuanya. Ini sunnah. Ini sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah didatangi oleh seseorang sahabat dan sahabat ini mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku benar-benar mencintai orang ini. Aku benar-benar senang kepada orang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sudah mengatakannya kepada dia?" Maka orang itu mengatakan belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, "A'limhu." Sampaikan perasaan tersebut kepada dia. Kabarkan bahwa kamu senang kepada dia. Kamu cinta kepada dia. Ya. Kemudian orang ini pun akhirnya mendatangi orang tersebut dan mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ahabbakallah alladzi ahbabtani lah." Semoga Allah mencintai engkau
sebagaimana engkau, semoga Allah mencintai engkau yang karenanya engkau mencintaiku. Yang karena Allah lah engkau mencintaiku. Ya, makanya kepada pasangan ya suami istri juga sangat dianjurkan untuk mengungkapkan rasa ini. Biasanya yang malas adalah suami. Ya, biasanya yang malas mengungkapkan rasa cinta ini adalah suami. Maka hidupkan sunnah ini. Kepada teman kita disunnahkan, apalagi kepada istri kita yang sangat dekat dengan kehidupan kita, ya. Adapun istri apabila malu, ya, maka hilangkan ya kemaluan untuk mengatakan ini. Hilangkan kemaluan untuk mengatakan ini karena ini ibadah. Ini mendatangkan pahala, ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ini akan menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi semakin baik, ya. Jalinan kasih sayang antara suami istri akan semakin kuat. Kemudian yang ke-11, ya, kerjasamalah dalam mengisi rumah dengan ibadah. Kerjasamalah dalam mengisi rumah dengan ibadah. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan yang tidak ada amalan-amalan ibadah. Atau amalan ibadahnya sedikit sekali. Semakin banyak ibadah yang dilakukan di dalam rumah kita, maka semakin besar keberkahan yang datang, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rumah kita, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyabdakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna asyaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Di kuburan tidak ada orang yang membaca Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang beribadah di kuburan dengan zikir-zikir, tidak ada. Ya, ketika di kuburan yang dibaca adalah salam, yang dibaca adalah doa untuk ahli kubur, yang dilakukan adalah mengingatkan diri kepada kematian. Inilah yang disyariatkan di dalam Islam. Tidak ada zikir-zikir yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Tidak ada bacaan Al-Quran di kuburan. Makanya Rasulullah mengatakan demikian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kemudian Rasulullah kaitkan dengan bacaan Al-Quran. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Semangatlah untuk membaca surat Al-Baqarah di rumah. Karena Rasulullah mengatakan, fa inna akhdhaha barakah. Karena sesungguhnya membaca surat Al-Baqarah akan mendatangkan keberkahan yang besar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kubura." Salatlah kalian, jadikan sebagian dari salat kalian di rumah kalian. Maksudnya salat-salat sunnah ya bagi seorang suami. Jadikan sebagian dari salat-salat kalian di rumah. Hidupkanlah rumah dengan salat-salat sunnah. Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Di kuburan tidak ada orang-orang salat di sana. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tapi semangatlah untuk menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau misalnya ya kehidupan rumah tangga tidak pernah baik, ya. Antara suami istri cekcok terus, marah-marahan terus, keadaan hati tidak tentram, ya. Mungkin ada yang tidak beres dengan rumah kita. Mungkin kita malas-malasan dalam mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba hidupkan rumah kita dengan ibadah sebanyak-banyaknya, ibadah-ibadah sunnah, tentunya ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lakukanlah seikhlas mungkin. Ibadah ini jenisnya sangat banyak, ya. Terutama yang di rumah. Seorang istri ya ketika di rumah terus, ya, dan banyak waktunya di rumah, perbanyaklah untuk membaca zikir. Perbanyaklah untuk membaca sholawat. Perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Perbanyaklah salat-salat sunnah di rumah, ya. Sehingga rumah tersebut menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, bekerja samalah untuk saling meminta maaf.
bekerja samalah untuk saling meminta maaf. Jangan menunggu orang yang kita anggap salah meminta maaf kepada kita. Tapi mulailah dengan kesadaran untuk meminta maaf kepada pasangan kita. Kalau misalnya suami bersalah dan istri tahu bahwa suaminya yang bersalah, istri meminta ampun, meminta maaf kepada suami. Istri meminta maaf kepada suami. Kalau istri mau meminta maaf kepada suami, kalau suami tersebut suami yang mulia hatinya, maka dia akan tersindir. Dia akan merasa bersalah setelah itu. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada kalau ada istri yang bersalah, kalau ada istri yang bersalah dan suami tahu itu kesalahan istri, segeralah meminta maaf kepada istri agar istri yang hatinya mulia merasa bersalah dengan kesalahannya. Jangan sampai menunggu yang salah meminta maaf. Kadang-kadang orang yang bersalah dia tahu salah, tapi dia gengsi. Dia gengsi. Ketika kita tidak menampakkan atau mengacuhkan kegengsian tersebut, maka pasangan kita juga akan turun. Pasangan kita akan menurunkan gengsinya, menghilangkan gengsinya. Dan ini meminta maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, ini sangat-sangat baik sekali dan sangat mudah dalam menyelesaikan masalah. Sangat mudah dalam menyelesaikan masalah. Makanya di antara sesuatu yang harus dipelajari calon pasangan adalah berusaha untuk meminta maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Berusaha untuk meminta maaf kepada orang yang bersalah kepada dirinya. Ini sangat penting dan cobalah dipraktekkan. Ketika istrinya salah, jangan berprasangka bahwa istri itu selalu benar. Istri itu selalu benar. Kata-kata itu hilangkan dahulu. Mintalah maaf kepada istri walaupun istri yang bersalah. Insya Allah istri yang baik, yang hatinya mulia akan merasa bersalah dan dia juga akan meminta maaf kepada suami. Begitu pula seorang istri jangan berprasangka bahwa suami tidak mungkin bersalah. Suami adalah malaikat, suami adalah penguasa yang diktator. Jangan sampai berprasangka seperti itu Acuhkan hal tersebut dan husnudzonlah kepada suami. Kemudian mulailah untuk meminta maaf kepada suami walaupun suami yang bersalah. Suami yang mulia, yang hatinya baik, dia akan merasa tersindir dan akhirnya akan mengaku bersalah dan itu akan menyelesaikan masalah. Inilah kerjasama sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk kerjasama yang lain untuk mempererat atau untuk menguatkan tali pernikahan, untuk mengokohkan bangunan keluarga, untuk agar keluarga bisa mengarungi samudra dengan baik dan dengan cepat sampai tujuan target yang diinginkan, maka lakukanlah kerjasama ini dan kerjasama yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufiknya bisa mengarungi kehidupan keluarga dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik dalam mewujudkan kemuliaan keluarga tersebut, kemuliaan anggota keluarga baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tadi sudah menyebutkan bahwa pernikahan merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Coba kita tadi sudah menyebutkan 3 dalil atau bahkan 4 dalil yang menunjukkan bahwa nikmat pernikahan bahwa pernikahan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Sebutkan 1 dalil saja. 1 dalil yang menunjukkan bahwa kehidupan keluarga atau pernikahan adalah kenikmatan yang sangat besar. Silakan Ibu. Ada? Iya, silakan diambil mic-nya dan dijawab.
Sudah, silakan. Bismillah. Quran surat Ar-Rum ayat 23. 21. Ayat 21 atau 23 ini? 21. 21. 21. Iya. Salah tulis. Apa artinya? Bisa lafalnya atau redaksi ayatnya bisa? Atau artinya? Maksud dari ayat tersebut apa? Diciptakannya pasangan dan ditimbulkan rasa cinta sehingga tercipta mawaddah warahmah. Dan Iya. rasa cinta itu tumbuh atas manusia dan manusia pasang-pasangannya gitu. Iya. Bisa. Iya, silakan ambil hadiah yang besar, Bu ya. Yang besar itu ada 2 yang besar, silakan diambil 1 saja. Nanti kalau yang kecil bisa diambil 2. Pertanyaan selanjutnya, silakan ibu-ibu persiapan. Pertanyaan selanjutnya tadi disebutkan ya di dalam surat Al-Baqarah bahwa 187 ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya, mereka yang dimaksud di sini adalah istri-istri dan kalian adalah suami-suami. Ayat ini saya tadi singgung bahwa pakaian ini fungsinya banyak, ya. Ini menunjukkan bahwa fungsi pakaian, ya, itu diwakili fungsi pakaian juga mewakili fungsi suami dan fungsi istri. Sebutkan 3 yang kita sebutkan dalam kajian tadi. Ada ibu yang siap jawab? Kita tadi sebutkan 3 fungsi pakaian dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita, berkeluarga. Ya. Bismillah. Ya. Fungsinya sebagai menutupi kekurangan. Yang kedua, fungsi sebagai perhiasan. Dan yang ketiga, fungsinya sebagai pelindung. Iya, Masya Allah. Tepat. Ini ibu yang beda ya? Beda Bu ya? Oh, beda. Oh iya, suaranya kok mirip. Silahkan ambil yang besar, yang satunya lagi Bu. 3. Satu lagi untuk ibu-ibu. Iya, pertanyaan yang berikutnya. Kita tadi sudah menyebutkan ya banyak bentuk kerjasama yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri. Di antara kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam mengatur, dalam kerjasama dalam mengerjakan tugas rumah, ya. Dan kita sebutkan tadi ya 2 bentuk kerjasama dalam mengerjakan tugas rumah. Ada kerjasama yang wajib, ada kerjasama yang sunnah atau dianjurkan. Coba sebutkan ya, kerjasama yang wajib dan kerjasama yang disunnahkan dalam hal mengerjakan tugas rumah. Silakan Ibu. Bismillah. Kerjasama yang berbentuk wajib adalah istri berkhidmat pada suami, menjaga harta suami, dan menjaga anak-anaknya. Sedangkan suami mencari nafkah dan biasanya mereka keluar rumah. Untuk kerjasama yang bersifat sunnah adalah membantu dalam tugas masing-masing. Cukup. Contohnya? Contohnya seorang suami membantu tugas istri dan istri pun membantu tugas suami. Contohnya pekerjaan yang dibawa ke rumah, jika istri mampu dan mempunyai waktu, maka sunnah untuk membantunya. Iya, Masya Allah, tepat. Iya, silakan Bu, diambil yang kecil 2. Iya. Baik, sekarang untuk bapak-bapak. Iya.
untuk bapak-bapak, ya tadi disebutkan ya, pendidikan bekerja sama dalam mendidik anak. Ini ada dua sisi. Sebutkan dua sisi dalam mendidik anak ini. Siapa ini yang? Mana duluan? Oh iya, Pak Bayasanan. Yang pertama, kerjasama dalam mendidik anak dalam dari sisi ilmu pengetahuan. Adab atau tingkah laku. Iya, ya, Silakan tepat. Pak Masya Bayu. Allah. Ini ada 6. Oh, banyak. Taib, sebutkan salah satu dari bentuk kerjasama yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri dan sebutkan satu dalilnya. Ini biasanya kalau dalil sudah menyerah semua. Untuk saling menasihati. Surat Al-Asr ya, Masya Allah, kita semuanya hafal. Yang masnya yang sana. Sebutkan lagi kerjasama yang lainnya beserta satu dalilnya. Dalam menutupi aib masing-masing. Iya, Masya Allah. Coba sebutkan artinya. Mereka adalah bagi kalian dan kalian adalah. Iya, Masya Allah, tepat. Pak Setiawan sama Pak Bambang. Sebutkan 3 kerjasama suami istri, ya, 3 kerjasama yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri selain yang disebutkan dan tanpa dalil. Masya Allah. 3 langsung menjawab karena tidak ada dalilnya. Tafadhal. Mendoakan kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang terakhir yang paling penting. mantan anyar. Silakan. Oh, kasih 2. Ya, 2 lah mantan anyar. Enggak. Kemudian yang terakhir sebutkan 3 kerjasama yang belum disebutkan tanpa dalil. 3 kerjasama yang ya. Yang mana ini? Yang itu. Iya. Mengapresiasi kebaikan pasangan. Taib. Mencari solusi terus. Masya Allah. Masya Allah. Allah barik fikum. Alhamdulillah. Sudah habis. Baik, karena hadiahnya sudah habis untuk sesi ini, kita cukupkan sampai di sini dan mohon maaf karena keterlambatan dari mulainya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.